Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang firewall dan skema pembelajaran kita seperti terlihat pada gambar, yang mana di tengah-tengah ini ada sebuah dinding yang membatasi antara internet dengan router. Nah, dinding ini yang dinamakan dengan firewall. Kali ini kita akan membahas fungsi firewall pada jaringan. Sebelum praktek untuk ke konfigurasi pada mikrotik, perlu kita ketahui apa itu yang dimaksud dengan firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang melindungi komputer Anda dari berbagai ancaman di jaringan internet. Firewall ini bekerja sebagai sekat atau tembok yang membatasi komputer dari jaringan internet. Melalui tembok api inilah Anda bisa mengatur data, informasi, dan kegiatan apa yang boleh lalu lalang dari jaringan internet ke komputer, dengan begitu pula sebaliknya. Secara umum, firewall itu merupakan dinding keamanan antara jaringan kita, jaringan pribadi kita, dengan jaringan internet yang bersifat publik. Langsung saja kita ke pembahasan untuk pengenalan lebih lanjut tentang firewall. Langsung saja kita masuk ke Winbox. Ini tampilan Winbox. Jadi pada pertemuan kali ini kita tidak usah membahas tentang konfigurasi pada jaringan mikrotik karena internet ini sudah kita akses pada mikrotik ini. Kita lihat di interface. Ini internet juga sudah jalan. Jadi pada router board mikrotik ini kita bisa melihat IP address di sini, baik di Ether 1. Untuk Ether 1 ini merupakan internet masuk, maka IP internet ini didapatkan oleh ISP secara otomatis. Sedangkan untuk Ether 2 dan WLAN 1 ini kita konfigurasi secara manual. Untuk DNS ini bisa kita tambahi sendiri dengan cara di server klik, bisa kita isi DNS Google. Oh, ini titik bukan koma. Pada jaringan mikrotik ini, fungsi gateway merupakan internet yang berasal dari penyedia layanan. Kita bisa melihat gateway dari internet kita. Kita masuk menu IP DHCP client. Pada Ether 1 ini kita klik 2 kali. Kita lihat di status. Ini ada DHCP advance status. Nah, ini ada gateway. Gateway 192.168.1.1. Ini merupakan IP gateway dari penyedia layanan kita. Sedangkan untuk konfigurasi NAT pada firewall ini tujuannya adalah untuk menyalurkan internet dari penyedia layanan ke router board kita. Pada cairnya di SRC NAT ini sudah pembahasan kita kemarin. Pada out interface di Ether 1 karena ini merupakan port internet masuk, kemudian actionnya adalah masquerade. Jadi pada firewall NAT ini merupakan lalu lintas masuknya jaringan dari luar ke router kita. Kita bahas ke firewall. Di sini kita masuk di firewall filter rule. Kita coba nanti mengakses bagaimana internet ini bisa kita akses, tapi sebelum itu kita bisa lihat bahwa laptop ini mendapat IP internet berapa. Kita bisa lihat di sini.
192.168.2.254. Kita akan coba IP yang selain 192.168.2.254 itu nanti akan terblokir, artinya tidak bisa akses ke jaringan kita baik melalui Winbox, melalui web, telnet maupun SSH. Nah, langsung saja kita masuk di sini. Tapi sebelum itu kita harus tahu port dari masing-masing yang akan kita blok tadi. Kita lihat di IP service. Ini ada port SSH itu portnya 22, telnet 23, Winbox 8291 dan webbacknya adalah 80. Langsung saja kita add. Chainnya kita buat di input. SSH date nya kita buat 192.168.2.254. Karena yang kita blokir itu nanti yang selain IP ini, maka ini kita centang. Jadi yang bisa akses hanya IP ini saja. Untuk protokolnya kita buat TCP, kemudian data sportnya kita sesuaikan dengan ini. SS nya itu 22, telnetnya 23, kemudian Winbox nya 8291, kemudian webback nya 80. Kemudian pada menu action kita pilih drop apply. Oke, kita tutup dulu sebentar. Kita coba akses lewat Winbox dulu. Bisa tidak? Nah, ini bisa. Kemudian kita coba akses melalui web. Kita coba 192.168.2.1. Bisa juga. Selanjutnya kita akses dengan putih 192.168.2.1. Ini pada SSH port 22. Kita open. Bisa, kita coba admin. Ya, jadi kita coba telnet 192.168.2.1 admin tanpa password. Nah, ini bisa akses. Selanjutnya, karena kita pakai satu laptop sebagai klien, maka kita cukup ganti IP-nya dari IP 192.168.2.254 dengan IP internet pada router sini 192.168.2.1. Kita buat yang selain 254. Properties, Internet Protocol version 4, kita buat 192.2.253. Subnetnya gateway 192.168.2.1. Ini kita bisa buat Google. Untuk ini berarti sudah bisa akses internet. Kita coba, kita lihat YouTube. Oh, ini akses. Kita sekarang coba panggil dengan Winbox. Nah, ini tidak bisa masuk. Kita panggil dengan web 192.168.2.1. Tidak
bisa akses. Kita panggil lewat putih pada telnet 192.168.2.1. juga tidak bisa akses. Kita panggil SSH nya. Tetap tidak bisa akses. Jadi IP selain 192.168.2.254 tidak bisa akses.